Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menghadiri rapat kali ini yang akan membahas mengenai produk baru. Di sini saya sebagai pemimpin rapat dengan agenda rapat, yaitu poin pertama, dari jam 9 sampai jam 9:05 pembukaan oleh saya sendiri. Dari jam 9 sampai jam 9:15 sambutan perusahaan yang akan dibuka oleh Tera Purwari. Dari jam 9:15 sampai jam 9:45 tentang laporan hasil penjualan oleh Sinta bagian penjualan. Dari jam 9:45 sampai jam 10:20 tentang rencana produksi oleh bagian produksi yaitu Evilia. Dari jam 10:20 sampai jam 10:45 tentang strategi penjualan dan pemasaran dari marketing yaitu Sylvia. Dan jam 10:45 sampai jam 11 kesimpulan dan penutup oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada sambutan perusahaan yaitu founder yaitu Tera. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan agenda rapat yaitu pembahasan mengenai produk baru. Saya harap produk ini akan membantu meningkatkan pendapatan perusahaan kita yang belakangan ini sempat mengalami penurunan. Untuk para bagian dalam perusahaan ini semoga dapat bekerja maksimal dan mendapatkan hasil terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya akan membahas tentang laporan hasil penjualan oleh bagian penjualan yaitu Sinta. Di sini saya akan melaporkan hasil pendapatan kita selama 1 tahun. Keripik pisang yang kita jual yaitu 22.500 per kilo. Jadi kita di sini menghasilkan per hari keripik pisang yaitu 12,5 kg. Sehingga dalam 1 bulan dihasilkan 375 kg. Total pendapatan per bulannya yaitu 375 kg dikali 22.500 jadi 8.437.500. Keuntungan yang diperoleh per bulan yaitu antara selisih antara pendapatan per bulan dikurangi biaya produksi. Jadi keuntungan per bulannya yaitu 2.232.500. Jika per tahunnya yaitu 26.784.000. Jika dihitung per hari, maka keuntungannya sebesar 74.416 atau dibulatkan menjadi 75.000. Terima kasih atas paparan dari bagian penjualan. Selanjutnya dari perencana produksi yaitu bagian produksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Evilia dari bagian produksi. Di sini saya akan menyampaikan suatu hal mengenai produk baru yang akan diciptakan oleh home industry kita. Di sini, menurut saya, dilihat dari pendapatan per bulan yang lalu itu mengalami penurunan, dan saya ingin meningkatkan pendapatan kita per bulan untuk kedepannya dengan cara mengeluarkan produk baru yang tadinya produk kita hanya mengeluarkan keripik pisang rasa original. Di sini saya mempunyai inovasi untuk mengubah atau memperbanyak varian rasa dari keripik pisang tersebut. Di sini saya sudah merancang beberapa rasa yang akan kita launching atau keluarkan, yaitu mulai dari rasa coklat, vanilla, balado, green tea, dan lain-lain. Yang tadinya kita menjual per kilo, di sini saya ingin kemasannya diganti
untuk agar lebih menarik lagi, dan pokoknya kualitas kita naikkan. Lalu di sini kita tingkatkan juga penekanan pada harga. Karena mengapa? Harga yang mahal akan sebanding dengan kepuasan yang kita terima. Dan di sini yang tadinya per kilo bisa jadi 1 kilo dibagi 4, jadi 4 bungkus. Nah, di sini setelah saya hitung-hitung, per bungkusnya bisa mencapai 15.000. Jadi 15.000 itu sama dengan 250 gram atau 2,5 ons. Jadi setelah dihitung, dari yang tadi 1 kilo 22.500 kita jual, kita bagi menjadi 4 bungkus dikali 15.000, maka dalam 1 kilo itu kita bisa mendapatkan hasil penjualan sebanyak 60.000. Semoga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan dan bisa mendongkrak peningkatan pendapatan perusahaan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada bagian produksi yaitu Evelia. Selanjutnya di bagian strategi penjualan dan pemasaran yaitu Sylvia Sandra di bagian marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dalam penerapan strategi pemasaran kita harus menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan pemasar, di mana harus melihat dari beberapa hal, yaitu dari sisi kekuatan, dari sisi kelemahan, dan sisi peluang. Dari sisi kelemahan tersebut yaitu meliputi keterbatasan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif. Lalu dari sisi kelemahan yaitu sama tadi ya, keterbatasan internal dan faktor situasional negatif. Dan yang terakhir dari peluang yaitu faktor atau tren yang menguntungkan. Lalu dalam penerapan strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu segmentasi pasar, penetapan target pasar, dan diferensiasi dari posisi pasar. Dalam segmentasi pasar itu Kok ngomong mah dari gimana kayak diklat. Kita harus membagi kelompok konsumen dengan perbedaan kebutuhan dan perbedaan perilaku. Lalu dalam penetapan target pasar, dalam produk kita ini target pasar yang kita butuhkan itu untuk semua umur atau semua kalangan kecuali untuk bayi dan balita. Lalu yang terakhir, diferensiasi atau posisi pasar, kita harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasar untuk setiap segmen sasaran. Lalu rencana harga jual per bungkusnya itu sudah disebutkan tadi, 15.000 per bungkus. Sekian dari saya. Terima kasih atas paparan dari bagian marketing. Selanjutnya, di sini saya akan mempersilakan kepada setiap bagian untuk memberikan pertanyaan, dan silakan juga siapa yang mau menjawab. Saya akan bertanya pada bagian produksi. Bahan dasar utamanya tetap pisang, sedangkan untuk varian rasanya kita akan mengambil bahan dari mana, dan untuk bungkusnya itu kita bekerja sama dengan siapa. Satu lagi pertanyaannya, untuk strategi pemasarannya, kita akan memulai memasarkan produknya itu di mana. Tidak mungkin kita menjualnya langsung dari pabrik, tapi kita harus memasarkannya ke masyarakat. Nah, saya ingin tahu lewat manakah penjualan akan dimulai. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai rasa. Di sini kami menekankan untuk memakai bahan alami, tidak memakai perasa yang berbahan kimia, Bu. Jadi tidak bahaya, dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan kecuali balita. Dan untuk kemasan, saya sedang merancang, Bu, merancang kemasan yang menarik agar nanti bisa laku di pasaran. Dan
sebisa mungkin kita menciptakan kemasan itu sendiri agar lebih higienis dan menghemat biaya yang kita keluarkan, Bu. Begitu. Oke, terima kasih. Nanti saya minta sampel dari kemasannya. Nanti saja kalau sudah ada, saya minta sampelnya untuk melihat apakah benar-benar menarik atau tidak. Untuk mengenai pemasaran lewat mana, kita bisa mengenai pemasaran, kita bisa lewat promosi yang pertama, lalu lewat online agar produk kita dapat dilihat oleh semua kalangan dimanapun berada. Kan seperti Instagram itu semuanya sudah memakai ya. Lalu mungkin Ya, saya minta untuk segala sosial media kita melakukan promosinya di situ, dan juga kalau bisa kita bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai link banyak kepada teman-teman ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan juga dari bagian ke bagian lain? Barangkali ada yang mau menambahkan? Ya, di sini saya berharap dari setiap bagian bisa saling bekerja sama untuk produk kita dalam peningkatan kemajuan kinerja perusahaan. Terima kasih. Tidak ada lagi? Cukup. Terima kasih atas paparan dari rapat hari ini. Kesimpulannya, untuk mengcover penurunan penjualan, maka kami memutuskan untuk mengeluarkan produk baru. Diharapkan produk ini akan mendongkrak peningkatan pendapatan perusahaan setiap bulannya, dan dimohon kerjasama dari berbagai pihak untuk kemajuan bisnis untuk bisnis ini. Penetapan target pasar untuk semua umur kecuali balita. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan di agenda rapat kali ini. Semoga dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di rapat selanjutnya. Terima kasih.